Oke, aku Ibrahim Rovanani, NRP 195. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu database transaksional. Nah, pada umumnya database transaksional itu adalah sekumpulan operasi seperti insert, update maupun delete yang dieksekusi secara bersama-sama sebagai satu kesatuan. Nah, transaksi itu dianggap sukses hanya jika semua itu berhasil. Dan jika ada satu saja operasi yang pada salah satu operasi tersebut itu gagal, maka semuanya itu harus dianggap gagal. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjaga integrasi data dan konsistensi data selama manipulasi data. Oke, sebagai contoh, kita mempunyai dua operasi dalam database, yaitu insert dan delete. Nah, kedua operasi ini harus benar-benar semua itu berhasil. Jika ada satu saja contoh operasi delete ini gagal, maka semua itu harus digagalkan. Nah, itu yang dinamakan transaksional. Contoh, kita memiliki suatu kasus transfer antara user 1 ke user 2. Nah, pada saat user 1 ini melakukan transfer ke user 2, maka user 1 itu otomatis mengurangi saldo. Dan user 2 itu otomatis saldonya bertambah. Di dalam SQL ataupun database ini, itu kita memiliki dua operasi, yaitu update terhadap user 1 untuk mengurangi saldonya dan update terhadap user 2 untuk menambah saldonya. Nah, jika operasi itu berhasil, maka ini tidak akan menjadi masalah. Nah, dan jika apabila ini salah satu operasi ini tersebut gagal, maka ini akan menjadi masalah. Contoh. Oke, lantas bagaimana kalau terdapat kegagalan dalam melakukan operasi tanpa menggunakan transaksional? Di sini akan berdampak besar, berbahaya sekali karena di sini saat kita melakukan transfer terhadap user 2, user 1 melakukan transfer terhadap user 2, maka user 1 ini sudah kurang saldonya dan user 2 itu tidak bertambah saldonya. Nah, ini sangat berbahaya sekali jika kita terapkan di kasus nyata. Terdapat user 1 melakukan transfer ke user 2 dan user 1 ini sudah berkurang saldonya, namun user 2 itu tidak menambah saldonya. Nah, ini sangat berbahaya jika kita tidak melakukan transaksional dalam operasi database. Lantas solusinya apa? Solusinya yaitu membungkus semua operasi-operasi itu menggunakan transaksional. Bagaimana caranya? Pertama, harus kita ketahui dulu apa itu karakteristik dari database transaksional. Yang pertama yaitu atomicity. Semua operasi dalam transaksi harus berhasil atau tidak ada yang berhasil. Jika terjadi kegagalan, transaksi dibatalkan. Istilahnya yaitu rollback. Yang kedua yaitu konsistensi. Transaksi harus menjaga konsistensi data, mengubah database dari satu keadaan konsisten ke keadaan konsisten lainnya. Dan yang ketiga yaitu isolation, yaitu transaksi berjalan terisolasi satu sama lain, tidak saling mempengaruhi. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu setelah transaksi itu berhasil atau commit, perubahan harus permanen meskipun terjadi kegagalan sistem. Nah, selanjutnya yaitu komponen dari transaksional. Pertama yaitu begin transaction. Ini menandakan digunakan untuk saat memulai transaksi. Dan yang kedua yaitu commit, yaitu mengakhiri transaksi dan menyimpan semua perubahan. Dan yang ketiga yaitu rollback, membatalkan transaksi jika terjadi kesalahan. Nah, pada kasus transfer tadi, saat kita menggunakan transaksional, itu pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memulai dengan begin dulu, yang berarti kita akan memulai transaksi itu. Dan yang selanjutnya yaitu kita isi dengan kita melakukan operasi seperti mengurangi saldo ataupun menambah saldo. Yang ketiga yaitu commit, yang berarti transaksi itu sudah berakhir ataupun sudah berhasil. Nah, apa yang terjadi jika terdapat kasus yang tadi, yaitu terdapat kesalahan pada salah satu operasi? Nah, yang terjadi adalah jika kita sudah menggunakan transaksional, maka jika terdapat suatu operasi itu gagal, maka semua itu akan dianggap gagal dan transaksi itu semua itu dibatalkan. Bukan transaksi, tapi operasi itu semua itu harus dibatalkan. Nah, contoh ini terdapat
operasi mengurangi saldo. Nah, pada saat menambah saldo itu gagal, maka semua itu harus dianggap gagal ya, dan itu dinamakan rollback, yaitu menggagalkan semua operasi jika terdapat salah satu saja yang gagal. Nah, hal tersebut itu bergunanya untuk apa? Untuk menjaga konsistensi dari sebuah data. Nah, jika terdapat salah satu saja operasi yang digagalkan, jika salah satu saja operasi tersebut itu gagal, maka semua itu harus digagalkan. Karena hal tersebut itu untuk menjaga konsistensi dari sebuah data. Oke, selanjutnya yaitu kita implementasikan di SQL. Oke, di sini saya sudah membuat tabel account yang mempunyai kolom ID, mempunyai kolom akun ID dan balance. Nah, seperti kasus yang tadi, transfer antara user 1 dan user 2, di sini saya melakukan operasi dengan menggunakan update. Nah, update-nya itu ada dua, yaitu update pengurangan terhadap user 1 karena user 1-nya itu transfer ke user 2, dan update selanjutnya update yang kedua yaitu melakukan penambahan saldo terhadap user 2. Nah, di sini saya set saldonya itu 1000 semua. Nah, ini anggap saja operasi yang berhasil. Namun, bagaimana kalau terdapat salah satu operasi tersebut itu gagal? Contoh, user 2-nya ini penambahan saldo terhadap user 2-nya ini gagal. Contoh. Nah, update terhadap user 2-nya ini gagal. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah user 1 itu sudah berkurang saldonya, namun user 2 itu tidak bertambah saldonya. Itu yang terjadi jika tidak menggunakan transaksional. Nah, untuk menggunakan transaksional itu bagaimana? Caranya adalah kita membungkus operasi-operasi tersebut antara begin sampai commit. Nah, di sini terdapat dua operasi di sini. Nah, kita bungkus dengan begin transaksional yang berarti bahwa ini transaksinya itu akan dimulai, dan commit ini transaksinya akan berhasil. Nah, jika terdapat salah satu saja operasi, contoh operasi tadi ini gagal, maka semuanya itu akan gagal dan saldonya itu masih tetap. Itu setelah kita menggunakan transaksional. Oke, itu saja yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri.